Udah di record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat face to face dalam forum yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat malam sebelumnya. Malam Mas Reza. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang model konsep kurikulum apa yang akan dipakai. Maksudnya di sini adalah model kurikulum itu sendiri yaitu suatu model kurikulum tertentu yang dilahirkan dari suatu paham filsafat maupun psikologi sosial di dalamnya sistem politik serta aspek tertentu, di mana perbedaannya pandangan atas hakikat kehidupan manusia yang baik serta bagaimana mewujudkan aspek tersebut. Setidaknya dikenal 4 model konsep kurikulum, yaitu model kurikulum subjek, akademik, model kurikulum pribadi. Model kurikulum tersebut secara garis besarnya karakteristik dari masing-masing model konsep kurikulum tersebut diuraikan dalam subjek akademi. Subjek akademi yaitu model kurikulum yang bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai ajaran yang sudah dikembangkan oleh para ahli. Mungkin dari peserta yang lain akan menambahkan. Ya, izin menambahkan tentang model pengembangan kurikulum. Model kurikulum di sini suatu alternatif prosedur dalam rangkaian mendesain, menerapkan dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan pendidikan. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan dengan berlandas pada teori, tetap agar kurikulum yang berhasil bisa efektif. Seperti dalam pernyataan di atas, bahwa model pengembangan kurikulum merupakan alternatif dalam mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi serta tindak lanjut dalam pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Nopal. Mungkin dari peserta yang lain akan menunjuk jari untuk menambahkan materi selanjutnya. Izin menambahkan, model pengembangan kurikulum sendiri adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, yang dimana pengembangan kurikulum di situ dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum tersebut yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sekolah. Dan kurikulum di Indonesia sendiri itu menggunakan kurikulum 2013 yang kurang lebih udah berjalan selama 6 tahun. Cukup sih seperti itu, balik lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bang Alkap untuk materinya. Mungkin dari peserta yang lain. Baik, punten moderator, izin menambahkan ya. Di sini silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih moderator. Di sini kita bisa mengenal 4 model konsep kurikulum, yaitu model kurikulum subjek akademik, model kurikulum pribadi, model kurikulum rekonstruksi sosial, dan model kurikulum teknologis. Yang bakalan saya ingin sampaikan yaitu model kurikulum subjek akademik. Ini merupakan model kurikulum yang memiliki tujuan untuk mewariskan nilai-nilai serta ajaran-ajaran yang sudah dikembangkan oleh para ahli di masa lampau kepada generasi muda masa kini. Oleh karena itu, materi pelajaran dalam kurikulum ini adalah yang terdapat dalam buku-buku
lama yang termasuk dalam kitab suci seperti kitab-kitab suci, pelajaran seperti itu, serta peserta didik diharapkan dapat menguasai isi dari buku-buku atau kitab-kitab tersebut. Kurikulum yang kedua ada kurikulum pribadi, adalah model konsep kurikulum yang didesain serta dikembangkan untuk mengembangkan pribadi dari peserta didik itu sendiri secara optimal. Materi yang diajarkan tidak terpaku pada suatu bidang studi tertentu, melainkan disesuaikan pada minat dan bakat dari peserta didik. Peserta didik diberikan keleluasaan untuk mempelajari segala sesuatunya, sedangkan guru bertugas memberikan layanan yang baik atas kebutuhan dari peserta didik. Yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial, di mana model kurikulum ini menekankan pada pentingnya pengembangan individu sebagai pribadi sendiri dan sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses dan upaya dalam memperbaiki situasi serta kondisi masyarakat di mana pribadi tersebut ada. Isi pendidikan ini diupayakan secara optimal, bisa dikaitkan dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang ada, sehingga siswa bisa mengenal keadaan serta dinamika dari masyarakat, sehingga bisa berkontribusi terhadap masyarakat langsung. Untuk itu, para siswa dapat penekanan pada upaya pemecahan masalah atau problem based learning dari kehidupan masyarakat yang ada. Yang keempat ada model kurikulum teknologis, di mana pengembangannya ini berdasarkan pada kerangka berpikir teknologis yang berbasis pada ilmu pengetahuan ilmiah. Kurikulum teknologis ini memiliki sifat hampir yang sama dengan kurikulum subjek akademik, yaitu untuk mentransfer. Akan tetapi dalam kurikulum teknologis yang ditransfer adalah ilmu pengetahuan serta teknologi yang memang harus dikuasai oleh para peserta didik melalui suatu bidang kegiatan tertentu. Cukup, moderator. Baik. Sebelumnya terima kasih untuk materinya, materi yang sangat bagus untuk malam ini. Semangat terus pokoknya. Mungkin dari peserta selanjutnya yaitu Bang Gilang. Mas moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan suatu pendapat. Baik, masuk. Ayo. Oke, terima kasih. Oke, ini tentang pembahasan model-model pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum tersendiri kita berpacu pada 5 pengembangan model. Yang pertama itu model Rath-Taylor, yang kedua model administrasi, yang ketiga model grassroots, yang keempat model demonstrasi, yang kelima model Miller-Seller. Ada tambahan lagi model taba yang berarti pengembangan kurikulum kita itu berpacu pada negara maju, yang berarti negara maju ini sebagai harapan untuk negara berkembang sebagai pengembangan dari pembelajaran. Itu ya, itu aja sih. Kita dalam pengembangan kurikulum ini kebanyakan lebih berpacu kepada model-model yang sudah dikembangkan oleh negara-negara maju. Cukup, moderator. Baik, materinya sangat memuaskan untuk malam ini. Mungkin bisa saya simpulkan ya, poin pertama itu harus sebagai pelajar harus sesuai dengan tujuan yang dicapai, dan setiap pengalaman belajar harus memuaskan, khususnya untuk para siswa maupun pengajar. Dan poin selanjutnya, setiap rancangan pengalaman pembelajaran sebaiknya melibatkan seorang guru maupun seorang siswanya. Baik, mungkin dari kelompok ini hanya itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.